Assalamualaikum Bu Wilda. Waalaikumsalam Bu Neti. Bu Neti apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bu Wilda. Keluarga gimana kabarnya? Keluarga juga alhamdulillah sih sehat-sehat semua Bu Wilda. Nah ini yang penting nih, sekolah gimana? Kondisinya aman Sekolah kah? saat ini sih aman-aman saja, cuma selalu ada hal-hal yang perlu butuh perhatian lebih kalau di sekolah ini Bu Wilda. Benar, memang benar ya Bu Neti ya, harus perlu perhatian penuh terhadap sekolah. Apalagi sekarang kondisinya kita lagi banyak kegiatan ya. Iya, tepat sekali Bu Wilda. Jadi sekarang ini lagi padat-padatnya kegiatan di sekolah yang membutuhkan waktu yang cukup banyak, kayaknya nggak cukup nih 24 jam gitu Bu Wilda. Makanya nih saya mau berbagi solusi. Mudah-mudahan Bu Wilda bisa ada waktu nih, bisa mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Saya ingin membahas tentang manajemen waktu ini sama Bu Wilda nih. Oh boleh sekali, kebetulan saya lagi nggak ada kerjaan nih. Boleh sekali, emang apa yang mau Bu Neti ceritakan nih sama Wilda? Gini Bu Wilda, saya kadang-kadang akhir-akhir ini merasa pusing sendiri begitu Bu Wilda, saking banyaknya beban kegiatan gitulah Bu Wilda. Yang pertama, saya sebagai guru PAI dari kelas 1 sampai kelas 6 yang lumayan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kemudian saya juga dipercaya menjadi wakil kepala sekolah yang sekarang ini lagi padat-padatnya kegiatan sekolah yang saya harus membantu kepala sekolah. Kemudian saya juga pembimbing ekstrakurikuler di sekolah yang juga akhir-akhir ini lomba-lomba di bidang ekskul saya di sekolah Bu Wilda. Kemudian saya juga adalah ibu dari anak-anak yang masih butuh waktu quality time lah bersama saya. Ada suami yang juga harus diurus. Jadi saya agak pusing sendiri nih, waktunya jangan sampai berbentrokan satu sama lain gitulah Bu Wilda. Oh jadi intinya Bu Neti sekarang kesulitan nih ceritanya memanage waktu yang ada ya? Iya betul Bu Wilda, betul sekali Bu Wilda. Jadi apa nih tujuan obrolan kita hari ini nih? Nah, jadi tujuannya saya berharap setelah diskusi bersama Bu Wilda, saya punya strategi-strategi yang bisa membuat saya lebih lihai ya manajemen waktu gitulah Bu Wilda. Baiklah, Bu Neti coba ceritakan apa yang Bu Neti rasakan sekarang ini. Ya di kondisi saat ini sih dengan kesibukan yang begitu padat-padatnya, memang saya ada kalau di rentang ya Bu Wilda, kayaknya saya masih ada di rentang ke 6 deh, kalau di 1 sampai 10 ke 6. Kenapa saya bilang ke 6? Karena untuk saat ini tidak begitu hancur amburadul juga sih Bu Wilda. Kemarin ini di ekskul materi PAI kan, alhamdulillah kemarin masih berhasil anak-anak binaan kami itu juara 1 di tingkat kecamatan untuk cerdas Al-Quran. Kemudian untuk cabang lomba pedacil itu hanya meraih juara 3, sedangkan azan malah tidak dapat predikat apa-apa. Saya jujur Bu Wilda, saya merasa sedikit kecewa lah, kenapa saya tidak memaksimalkan waktu untuk bisa membantu mereka untuk menggali potensi gitu. Rasanya ini masalah bagi saya. Ini saya harusnya bisa lebih maksimal lagi untuk membantu mereka begitu, untuk berlatih gitulah Bu Wilda. Iya. Masya Allah, prestasi yang luar biasa sebenarnya Bu Neti. Ada walaupun tadi semua kegiatan ya, tapi masih ada kesempatan Bu Neti untuk membimbing peserta didiknya gitu. Alhamdulillah sekali, Masya Allah sekali itu. Terus yang jadi masalah sekarang tuh karena hanya membagi waktu saja, atau ada mungkin masalah lain Bu Neti? Ya kayaknya memang membagi waktu saja, karena ya Bu Wilda, untuk cerdas Quran ini mungkin itu di kecamatan, ke depan masih ada lagi di tingkat kabupaten yang harus dihadapi. Jadi dengan kesibukan ditambah lagi sekarang baru-baru ini datang lagi
SKP online, apalagi PKG online, datang lagi Simdagu yang juga tidak membutuhkan waktu sedikit untuk memaksimalkan pekerjaannya. Tambah ini padat-padatnya kegiatan sebagai wakil kepala sekolah, karena kami juga akan menghadapi akreditasi begitu Bu Wilda. Jadi rasanya kalau saya tidak punya solusi nih, saya bisa tidak menjalankan dengan maksimal, bisa tumpang tindih nih satu sama lain, nanti ini nggak selesai, saya nggak mau itu terjadi gitu Bu Wilda. Oh, jadi intinya wajar ya kalau misalnya Bu Neti jadi jenuh, jadi pusing, sekian banyak aktivitas yang Bu Neti kerjakan ya. Kalau udah boleh tahu sih, apa sih dengan kondisi seperti ini, apa yang Bu Neti harapkan? Saya harapkan untuk karir lancar gitu ya Bu Wilda, tugas tambahan tercover dengan baik. Kemudian sebagai orang tua lah, sebagai ibu, saya berharap tidak ada momen yang hilang dari saya dan anak-anak gitulah Bu Wilda. Jadi saya ingin waktu saya bersama mereka, karena ini masa emasnya mereka, saya nggak kehilangan gitu loh Bu Wilda. Kemudian untuk CGP juga saya berharap memang CGP ini bisa saya selesaikan dengan maksimal, sesuai dengan deadline waktu yang sudah ditentukan. Kemudian bisa, harapannya bisa lulus jadi guru penggerak nih Bu Wilda. Ini harapan utamanya ini Bu Wilda. Selesai ini memang hasilnya memang baik ya, terbaik gitu Bu Wilda. Amin, semoga saja lancar ya Bu Neti ya. Jadi dengan kondisi Bu Neti yang sekarang nih, antara 1 sampai 10 nih, dengan kondisi yang sekarang, kira-kira Bu Neti berada pada posisi angka berapa ini kalau dengan kondisi yang sekarang? Ya kayaknya memang ya di posisi 6 tadi deh Bu Wilda, memang masih di 6 gitu ya. Pengennya ya jangan di 6 gitu. Jadi beranjak dari level 6 ini, maunya pengen di level berapa nih? Maunya ya di level 10 Bu Wilda. Walaupun yang penting cita-cita tuh kita kan harus tinggi nih Bu Wilda. Pengen di level 10. Jadi semuanya berjalan lancar, tidak ada yang tumpang tindih, karir oke, tugas pokoknya selesai, murid-murid di jam saya nggak ada yang saya abaikan. Kemudian apalagi dengan keluarga di rumah tuh, hendaknya waktunya juga saya bisa maksimalkan gitu Bu Wilda. Sangat luar biasa sekali nih harapan Bu Neti ini. Saya rasa pada umumnya kita semua CGP sama ya, pengen sama dengan Bu Neti, pengen lulus semuanya. Terus sampai sejauh ini apa sih yang sudah Bu Neti usahakan, yang lakukan untuk mencapai harapan yang Bu Neti sampaikan tadi sama Wilda? Apa sih yang sudah Bu Neti lakukan gitu? Iya, sejauh ini nih yang sudah saya lakukan, yang pertama yaitunya skala prioritas mungkin Bu. Skala prioritasnya saya pilih-pilih dulu nih, mana yang mana yang lebih dulu due date-nya, mana yang lebih dulu harus diselesaikan ke SKP di 30 September, Oktober, 15 November harus selesai. Saya selesaikan dulu yang memang date-nya itu lebih deadline-nya itu lebih cepat. Nah gitu Bu, udah selama ini seperti itu. Jadi agar tidak ada yang terkendala. Cuma memang masih ada sih yang karena tidak ada tidak direncanakan, tidak dibuat catatan khusus, jadi masih ada yang sampai teledor gitulah, beberapa hal yang terjadi gitulah Bu Ida. Oh, jadi Bu Neti pertama mau skala prioritas dulu ya dari kegiatannya. Bagus itu. Selain dari skala prioritas, kira-kira ada tidak menurut Bu Neti yang bisa Bu Neti lakukan untuk mencapai harapan Bu Neti tadi? Yang mungkin ya, saya sedang memikirkan juga nih Bu, apalah kira-kira yang bisa saya maksimalkan lagi. Yang terakhir kemarin saya cuma mencoba komunikasi atau kemarin pas rukol
jadwal ruko ini berbenturan dengan jadwal latihan anak-anak. Ini saya komunikasikan dengan kawan-kawan, dengan gimana nih teman-teman. Nah, alhamdulillah ada kolaborasi dengan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang menyelesaikan latihannya, saya lanjut rukonya gitu Bu Wilda. Alhamdulillah itu cukup efektif sih Bu Wilda. Jadi dua-duanya bisa selesai gitu. Oh, berarti membuat skala prioritas, kemudian kerjasama ya dengan rekan sejawat. Iya. Itu ya Bu Neti ya. Oh, bagus juga tuh Ya, Bu betul, Bu Neti. Wilda. Iya iya. Sekarang kan sudah ini nih. Apa rencana Bu Neti ke depannya nih setelah ini? Ke depan kayaknya itu yang saya sedang bayangkan, apa hal yang bisa membuat saya lebih maksimal manage tadi. Yang ada di pikiran saya ini sekarang gini nih Bu Wilda, kira-kira saya buat nih di HP saya ini sebuah catatan, kemudian lengkap dengan jam dan deadline-nya gitu. Jadi saya bisa pantau terus karena HP nggak pernah tinggal kan Bu Wilda, selalu ikut kemana. Jadi saya buat catatan di HP sekaligus jam, deadline-nya, waktunya. Jadi dengan itu kayaknya bisa tuh membantu saya mengingatkan nih deadline-nya ini 2 hari lagi ini, jadi kayaknya itu bisa itu Bu Wilda membantu saya kira-kira. Saya sangat setuju sekali tuh dengan yang Bu Neti sampaikan barusan. Berarti bikin catatan di HP ya. Kemudian sehingga nanti dengan catatan-catatan itu nanti tidak ada yang tertinggal dengan tugas yang ada ya Bu Neti ya. Nah, berarti buat skala prioritas sudah, kemudian buat catatannya sudah, kemudian kolaborasi. Nah, kalau sekiranya nih, ini udah kita jalankan nih. Kalau misalnya masih ada hambatan lagi nih, kira-kira ada nggak solusi yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan hambatan itu kira-kira? Ya, betul sekali ya kata Bu Wilda, nih namanya harapan ya kan, kita udah buat nih, ternyata masih ada juga hambatan atau masih ada lagi tugas tambahan berikutnya. Nih apa lagi strateginya? Kayaknya yang cocok mungkin adalah kerjasama deh Bu Wilda, kerjasama yang kuat nih. Soalnya selama ini saya belum mengkoordinasikan langsung dengan kepala sekolah. Jadi ke depan mungkin saya koordinasikan dengan kepala sekolah, seandainya ada tugas nih kayak ada akreditasi, ini ada bebannya 10 nih misalnya, kita bagi-bagi nanti tugasnya dengan kawan-kawannya, jadi nggak pusing sendiri lah begitu kayaknya Bu Wilda. Jadi harapan saya kerjasama, meningkatkan kerjasama di sekolah dan juga di rumah gitu kayaknya Bu Wilda yang selanjutnya. Bagus juga tuh Bu Neti. Kapan nih dimulai rencananya akan dilakukan? Kayaknya malam ini juga nih kalau yang akan saya lakukan nih, kayaknya daripada pusingnya lama-lama ya kan Bu Wilda, kayaknya saya mulai malam ini. Yang pertama saya lakukan malam nanti adalah membuat catatan tadi. Saya akan mulai buat di HP catatan-catatan pentingnya, kemudian besok akan saya koordinasikan dengan kepala sekolah, kemudian saya juga akan melakukan komunikasi dengan pihak sekolah dan keluarga tentunya, karena keluarga ini mendukung nih Bu Wilda. Kalau di rumah nih tidak terjalin komunikasi yang baik nih, ke sekolah bisa nggak aman nih Bu Wilda. Jadi itu kayaknya Bu Wilda. Iya, betul sekali Bu Neti. Nah, untuk itu kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Neti nih dalam untuk mencapai harapan Bu Neti ini gitu? Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Neti dalam hal ini? Kayaknya saya memikir-mikirkan di antara kawan-kawan saya di sekolah yang paling cocok kayaknya Bu Teta kayaknya Bu Wilda. Soalnya Bu Teta ini selain beliau ini guru kelas anak saya yang paling kecil, karena anak paling kecil kan paling susah dikendalikan. Kemudian Bu Teta ini orangnya cukup disiplin, kemudian beliau juga CGP angkatan berikutnya. Jadi kalau diajak komunikasi dan kolaborasi itu sangat antusias sekali. Jadi kayaknya memang Bu Teta deh pilihan saya kayaknya Bu Wilda. Berarti udah tepat tuh Bu Teta yang bisa membantu Bu Neti nanti kan mencapai harapan. Nah, berarti udah tahu ya. Dari diskusi kita ini nih, kira-kira apa komitmen Bu Neti yang akan Bu Neti lakukan setelah ini? Oke, komitmen saya yang pertama
Ini saya harus mengendalikan diri nih. Yang pertama sebenarnya Bu Wilda, saya akan banyak beristighfar, berserah diri kepada Allah, karena ini memang tanggung jawab. Namanya tanggung jawab tentu harus kita laksanakan. Insya Allah kalau kita berserah diri itu ada jalan keluarnya. Kemudian saya mulai malam nanti komitmen saya akan membuat catatan yang saya rencanakan tadi. Saya akan membuat nih dalam bulan ini apa saja nih catatan-catatan skala prioritas nih yang nggak bisa saya. Nih apalagi nih kita sebentar lagi mau sumatif nih ya. Jadi sumatif akhir. Jadi deadline-nya lebih cepat nih. Jadi dengan ada skala prioritas nih, kelas ini, kelas ini, kelas ini. Jadi semua soal setiap kelas tuh bisa saya selesaikan. Saya buat skala prioritasnya di HP. Kemudian selanjutnya saya akan mengajak komunikasi Bu Teta. Kemudian akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, komunikasi dan kerjasama dengan teman-teman yang lain, dan komunikasi juga dengan keluarga agar kita bisa saling memahami lah, biar tidak ada yang tumpang tindih lagi, agar lebih maksimal lah hasilnya. Begitu Bu Wilda, komitmen ke depannya. Iya ya. Luar biasa. Itu strateginya udah pas, itu udah sangat tepat sekali itu, menerapkan skala prioritas, kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian mengembalikan kesadaran diri penuh dengan banyak istighfar ya. Itu paling tidak itu sudah membantu untuk mood kita kembali untuk mengerjakan tugas yang ada. Alhamdulillah. Jadi gimana nih perasaannya setelah kita diskusi sekarang? Ya, alhamdulillah lebih Bu Wilda, lebih rileks. Sebenarnya ternyata permasalahan itu ada solusinya. Yang penting kita bisa berdiskusi. Jadi ada manfaatnya bagi kita, karena namanya wanita kalau dipendam sendiri dia buntu dia Bu Wilda. Jadi saya sangat terbantu sekali. Terima kasih sekali kepada Bu Wilda sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Bu Wilda. Banyak sekali ya keluh kesahnya. Alhamdulillah lah kalau saya bisa membantu. Semangat ya Bu Neti ya. Saya ucapkan semangat Bu Neti pasti bisa. Oke. Terima kasih Bu Wilda. Semangat juga untuk Bu Wilda. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan impian kita lah ya Bu Wilda. Ya, terima kasih nih atas waktunya Bu Wilda. Mohon maaf mengganggu waktu Bu Wilda. Sama-sama Bu Neti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.